أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Wa ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, setiap bulan September atau akhir September setiap tahun kita selalu diingatkan tentang sebuah peristiwa yang cukup tragis di Indonesia ini. Apa itu? Yaitu kekejaman Partai Komunis Indonesia atau PKI. Jadi setiap akhir September biasanya kita menonton satu tayangan film G30 SPKI. Pertanyaannya sekarang, kenapa ini harus terus diulang-ulang? Harus terus ditayangkan setiap tahun, harus terus diperingati. Tujuannya tidak lain agar kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, generasi-generasi muda bangsa ini tidak melupakan sejarah. Bahwa bangsa ini sudah melewati etapa-etapa perjalanan panjang. Dan di antara perjalanannya itu ada yang disebut dengan kekejaman PKI. Ini menunjukkan bahwa kita sadar akan pentingnya sejarah. Dan sejarah itu tidak boleh kita abaikan. Karena besarnya suatu bangsa dipengaruhi oleh seberapa besar ia belajar pada sejarah masa lalunya. Jadi kalau PKI dianggap sesuatu yang biasa, bahkan hari ini kemudian ada orang-orang yang mengaku bangga mendeklarasikan diri sebagai anak PKI, bangga bahkan masuk parlemen, ini bisa menjadi catatan buruk bagi kita. Bahwa kita tidak mawas, bahwa kita tidak belajar pada sejarah. Al-Quran pun mengajarkan kita untuk selalu ingat pada sejarah masa lalu, tujuannya agar esok lebih baik. Dalam surah Al-Hasyr misalnya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah diri atau seseorang itu melihat apa yang sudah dilakukannya atau apa yang sudah terjadi. Apa tujuannya? Lighad, untuk hari esok. Artinya di sini ada ibrah, ada pelajaran. Jangan sampai sejarah buruk berulang dan kita tergilas oleh sejarah buruk itu. Kita tidak belajar. Makanya seringkali kita mendengar satu ungkapan, hadis atau kama qala, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia beruntung. Man kana yaumuhu mithla amsihi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa khusrun, dia rugi. Dan yang terakhir, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, maka dia celaka. Nah, artinya ini persoalan sejarah. Kita tidak boleh melupakan. Bagaimana misalnya kalau kita mengingat tentang PKI, luar biasa kekejaman PKI ini. Kita mungkin dalam sejarah kita pernah ingat dengan yang namanya Moso ketika dia memimpin pasukan PKI di Madiun untuk membantai
ribuan ulama dan santri orang-orang Islam membakar Al-Quran, menginjak-injak Al-Quran, kemudian menyiksa. Ada yang bahkan dalam kesaksian sejarahnya itu, ada yang dikubur hidup-hidup. Ya Allah. Jadi, ini sejarah yang sangat penting. Kekejaman mereka yang menentang PKI ini selama ini memang orang-orang Islam ya. Mengingat PKI ini kan ateis. Jadi, cenderung menghalalkan segala cara karena tidak kenal Tuhan. Tidak mau mengakui adanya Tuhan. Begitupun di Blitar orang-orang Islam dibuang ke sumur. Sama modusnya dengan yang di model pembantaiannya mirip dengan yang digambarkan secara lumayan utuh dalam film G30 SPKI itu. Ada sumur tua yang jadi tempat pembuangan mayatnya. Setelah ada yang dicoret pakai silet misalnya, digambarkan luar biasa kekejaman mereka itu. Nah, ini sejarah. Jangan sampai ini terulang. Ya, kalau ada hari ini orang masih mempertanyakan, masa PKI dianggap kejam? Itu perlu membuka. Dan soal kekejaman PKI ini sudah relatif. Sudah bukan rahasia umum lagi. Artinya sudah terlalu banyak dokumen yang membongkar fakta-fakta sejarah. Bahkan saksi-saksi sejarah. Ulama dibunuh, dibantai. Nah, ini sejarah. Ini tidak boleh terulang kembali. Kita harus belajar. Tentu, kalau kita tidak hati-hati, maka bisa jadi ini akan terulang kembali. Kenapa? Karena sejarah akan terus berulang. Coba perhatikan. Kenapa misalnya, kalau kita membaca lebih jauh misalnya, sampai ke kisah-kisah para nabi, pembantaian ulama, pembunuhan terhadap orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang yang berpegang teguh pada agama, sejatinya bukan hanya saat ini. Upaya pembunuhan terhadap orang-orang beriman, ini sudah terjadi sejak dulu kala. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar, bagaimana Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Bahkan Fir'aun diabadikan luar biasa oleh Al-Quran kisah-kisahnya. La'ibratun, sebagai ibrah. Agar kita bisa mengambil pelajaran, kata Al-Quran. Bahkan Fir'aun, menurut pendapat sebagian ulama, itu bukan nama orang, tetapi nama sifat. Siapa nama asli Fir'aun? Nama asli Fir'aun diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di masa Nabi Musa itu adalah Qabus. Ada juga yang mengatakan Fir'aun di situ bernama asli Mus'ab bin Ar-Rayyan. Kenapa digunakan kata Fir'aun? Karena Fir'aun, kata Al-Qurtubi, bermakna orang yang suka mendebat, suka melawan, ngeyel. Nah, ketika dia disandingkan dengan sifat, maka yang namanya sifat itu akan selalu ada, akan selalu muncul dalam sejarah. Bahkan hingga saat ini. Di masa Nabi, Abu Jahal pernah oleh Nabi disebut sebagai Fir'aun. Apa kata Nabi? Akhadna Fir'auna hadhil ummah. Ketika Abu Jahal berhasil dibunuh di perang Uhud, Nabi mengatakan akhadna Fir'auna hadhil ummah. Kita telah mengalahkan Fir'aunnya era sekarang, kata Nabi. Nah, bahkan hingga era milenial ini masih ada Fir'aun-Fir'aun yang mengikuti sifat-sifatnya, mencintai dunia, membangun kemegahan, memusuhi ulama, memusuhi orang-orang soleh, memusuhi orang-orang yang tegak lurus di jalan Allah. Tinggal kita memilih. Kalau seandainya ada Nabi Musa hari ini, kemudian ada Fir'aun, kita memilih ikut mana? Ikut siapa? Nah, oleh karenanya, kisah-kisah ini adalah bagian dari rentetan sejarah yang tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita abaikan begitu saja. Dalam surah Yusuf misalnya, ketika mengisahkan tentang Nabi Yusuf, saudara-saudaranya bersama Nabi Yakub dengan berbagai peristiwa yang terjadi, Allah di bagian-bagian akhir surah Yusuf di ayat 111 berfirman, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh
pakai lam taukid. Sungguh sudah pakai lam taukid, masih pakai qad di sini. Artinya benar-benar ada tekanan. Sungguh, kata Allah. Terdapat pada kisah-kisah mereka, yakni para nabi dan umat-umat mereka itu, la ibratun, terdapat ibrah, pelajaran penting. Bagi siapa? Liulil albab, bagi orang-orang yang mau berpikir. Nah, oleh karenanya, sejarah adalah cerminan. Bagaimana kita melihat cermin masa lalu dalam sejarah. Bagaimana masa lalu kita? Bagaimana masa lalu bangsa ini? Tentu sejarah tidak hanya berkaitan dengan kehidupan dalam konteks yang sangat besar, seperti kehidupan satu bangsa misalnya, perjuangan suatu bangsa. Kehidupan setiap individu juga punya sejarah. Misalnya kita hari kemarin, apakah sudah benar hari ini harus lebih baik? Tahun lalu kita belum bisa baca Al-Quran misalnya, oh tahun ini kita harus bisa. Tahun lalu sudah bisa baca Al-Quran, oh tahun ini harus hafal. Begitu, terus lebih baik. Ada peningkatan. Jadi jangan sampai sejarah kita sama dengan hari kemarin. Tidak ada kemajuan. Sejarah yang harus kita bangun adalah sejarah perkembangan, sejarah kemajuan. Masa depan kita harus lebih baik dari masa lalu. Jangan sampai masa lalu tidak menjadi pelajaran untuk masa depan kita, sehingga masa depan kita sama saja dengan masa lalu. Berarti kita tidak bergerak, stagnan. Dan apa untungnya kita hidup kalau tidak ada kemajuan sama sekali? Oleh karenanya harus ada tahapan, harus ada capaian-capaian lebih baik. Kalau tahun lalu kita bisa berkarya misalnya, bisa menghasilkan 1 buku, 2 buku, maka tahun ini harus lebih. Begitu terus. Kalau tahun lalu kita bisa menghasilkan omset 5 juta misalnya, maka tahun ini harus 10 juta, 20 juta, terus. Jadi maksudnya ada perbaikan, ada perubahan-perubahan. Dan ambillah pelajaran dari yang terjadi ini. Termasuk dengan kasus PKI dalam konteks berbangsa dan bernegara adalah melihat bahwa kasus PKI itu bukanlah hayalan, bukanlah rekayasa. Itu adalah fakta sejarah. Dan kalau kita tidak mengambil pelajaran, tidak mawas diri, tidak hati-hati, bukan hal mustahil kebangkitan PKI akan segera terjadi. Dan fakta-fakta yang menunjukkan hal itu sudah mulai nampak. Dengan banyaknya misalnya ulama dibunuh, ditusuk, tiba-tiba ada yang menyerang misalnya. Imam-imam masjid tiba-tiba dibunuh. Ada yang dibacok. Dan aneh terkadang orang-orang yang membacok adalah orang-orang gila katanya. Nah ini problem-problem kita, dan kita punya kewajiban untuk menjaga bersama-sama agar tidak terulang kembali sejarah di masa lalu yang kelam. Jangan sampai menjadi sejarah masa depan yang juga kelam. Barangkali ini kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share. Bagi Anda yang mendukung, kami doakan semoga Anda senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat. Amin, 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 ya Rabbal Alamin.